kata demos artinya penduduk atau rakyat dan kratos artinya yang berkuasa atau yang memerintah. Demokrasi, sistem pemerintahan di mana rakyat yang pemerintah atau berkuasa atau pemerintahan rakyat. Ciri pemerintahan demokrasi. 1. Adanya lembaga perwakilan rakyat. 2. Adanya kebebasan bagi warga negara. 3. Perlindungan hak warga negara. 4. Pemilu yang bebas. 5. Peradilan yang merdeka. 6. Partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara demokrasi. Ketentuan dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945 dalam 1. Pembukaan alinea keempat yang berbunyi, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 2. Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sejarah perkembangan demokrasi. Demokrasi awalnya dilaksanakan di kota Athena, Yunani, secara langsung. Rakyat diajak atau dilibatkan dalam mengambil keputusan secara langsung. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk masih sedikit, kota Athena masih kecil, dan masalah belum begitu kompleks. Dalam perkembangannya, demokrasi dilaksanakan secara tidak langsung atau perwakilan. Artinya, rakyat tidak dilibatkan secara langsung dalam mengambil keputusan. Tetapi, keputusan diambil oleh para wakil rakyat. Demokrasi ini disebut demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk banyak, kota berkembang pesat, masalah sangat kompleks. Macam-macam demokrasi, yaitu 1. Demokrasi liberal, 2. Demokrasi sosialis, 3. Demokrasi terpimpin, 4. Demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang berdasarkan paham liberal atau kebebasan. Dalam demokrasi liberal, keputusan ada pada kelompok mayoritas atau terbesar. Dalam demokrasi ini, kepentingan individu yang diutamakan. Demokrasi sosialis adalah demokrasi berdasarkan paham sosialis atau komunis. Paham ini tidak menghargai hak-hak individu. Demokrasi terpimpin yaitu demokrasi yang di dalamnya mengambil keputusan jika tidak dapat membuat keputusan, maka keputusan diserahkan pada pimpinan atau presiden. Demokrasi ini berkembang setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang didasari atau dilandasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila ini, asasnya musyawarah mufakat. Jika tidak dapat mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pentingnya kehidupan demokrasi. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Mengambil keputusan secara bersama-sama. 3. Mengakui adanya perbedaan atau pluralisme. 4. Tidak memaksakan pendapat atau kehendak. 5. Terjaminnya perubahan secara damai. 6. Terpilihnya pimpinan yang demokratis. 7. Menghargai kelompok minoritas. Praktek kehidupan demokrasi yaitu 1. Demokrasi dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya. 2. Dalam bidang politik, proses pembuatan undang-undang, kegiatan pemilihan, pilkada, pilpres, pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, dan sebagainya. Dalam bidang ekonomi, yaitu dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai ketentuan pasal 33 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar 1945. Pelaku ekonomi yaitu 1. Negara atau BUMN, BUMD. 2. Perorangan atau swasta. 3. Koperasi. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bumi, air, dan kekayaan alam merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat, maka dikuasai oleh negara. Budaya demokrasi dan sikap demokrasi. Nilai-nilai demokrasi tertanam dalam perilaku kehidupan sehari-hari, tercermin dari sikap dan perilaku. Tidak memaksakan kehendak, suka musyawarah,
mengutamakan kepentingan bersama, menghormati pendapat orang lain, menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama, dan sebagainya. Kedaulatan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kedaulatan rakyat. Batasan. Dari kata sovereignty Inggris, sovereignty Prancis, supremus Latin, daulah Arab, sovranità Italia, artinya kekuasaan yang tertinggi. Kedaulatan rakyat suatu sistem pemerintahan negara di mana kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang memegang kekuasaan yang tertinggi dalam mengambil keputusan. Kedaulatan negara meliputi 1. Kedaulatan ke dalam, inter, 2. Kedaulatan keluar, ekster, 3. Kedaulatan ke dalam, kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan dalam negeri sendiri tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar, kewenangan untuk mengadakan kerja sama dengan negara lain. Kedaulatan negara mempunyai sifat, yaitu 1. Asli. Kedaulatan tidak berasal kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2. Permanen. Kekuasaan tetap ada selama negara masih berdiri. 3. Bulat. Utuh, tidak dapat dibagi-bagi. 4. Tidak terbatas, tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jenis kedaulatan yang dianut oleh negara. 1. Untuk mengetahui jenis kedaulatan yang diikuti oleh suatu negara, maka harus diketahui di mana letak kekuasaan tertinggi negara tersebut dalam konstitusi. 2. Kedaulatan Tuhan. 3. Kedaulatan negara. 4. Kedaulatan raja. 5. Kedaulatan rakyat. 6. Kedaulatan hukum. Kedaulatan yang dianut negara Republik Indonesia. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedua, kedaulatan hukum. Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia negara hukum. Pasal 27 yang berbunyi negara warga bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Sistem pemerintahan. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan yaitu pertanggungjawaban menteri atau kabinet atas pekerjaannya atau tugasnya. Sistem presidensil atau presidensial, sistem di mana menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Sistem parlementer, menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Sistem pemerintahan berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara Indonesia negara hukum. 2. Negara Indonesia negara demokrasi. 3. Sistem pemerintahan presidensil. 4. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. 5. Kekuasaan kepala negara terbatas. 6. Sebagai kepala pemerintahan, presiden membentuk kabinet. 7. DPD perwakilan dari provinsi yang dipilih dalam pemilu. 8. Selain DPR, DPD, ada MPR. 9. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR. 10. Kekuasaan yudikatif ada pada Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya di samping ada Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. 11. Pemerintah daerah ada kabupaten kota. 12. Indonesia menjalankan otonomi luas dan bertanggung jawab. 13. Sistem kepartaian adalah multipartai. 14. Pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden. Terima kasih.